wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Marwati, NIM 2305107039. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ICT dan media yang relevan dengan pembelajaran PAI dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAGFI. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian ICT. ICT itu singkatan dari Information and Communication Technology, yaitu merujuk pada teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Jadi ICT atau Information and Communication Technology itu berupa teknologi yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi, kemudian digunakan untuk berkomunikasi ya. Nah, salah satu teknologi ini mencakup berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan pengolahan, kemudian penyimpanan, pengiriman, dan pertukaran data secara efisien. Nah, contoh Information and Technology ini ya, itu tuh seperti komputer, kemudian handphone, kemudian ada perangkat audiovisual, perangkat internet, smartphone, dan perangkat lunak aplikasi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran PAI. Jadi, yang pertama yaitu video pembelajaran. Nah, contoh dari video pembelajaran itu ya seperti ini, seperti ketika saya membuat video, kemudian menjelaskan materi, kemudian ada juga video-video animasi. Yang mungkin contohnya seperti video anak-anak ketika sholat, tentang gerakan-gerakan sholat ataupun gerakan wudhu. Jadi secara otomatis ketika siswa belajar menggunakan video itu akan lebih mudah dipahami karena siswa bisa melihat secara langsung dan bisa langsung juga mempraktekkan dengan melihat video tersebut. Nah, yang kedua yaitu aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile yang didesain khusus untuk pembelajaran PAI itu dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Aplikasi ini dapat berisi konten-konten interaktif. Nah, konten interaktif berarti saling berhubungan ya, saling bisa membuat adanya aktif siswa. Kemudian kuis dan materi belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Contohnya ini ada aplikasi mobile yang dia tuh berbentuk kuis. Dulu saya pernah ada dosen yang mengajari ya, atau itu untuk tanya jawab itu melalui aplikasi kuis. Jadi kita bisa ngeklik di situ dan nilainya juga bisa kita lihat dari aplikasi itu. Ada menit atau waktu-waktunya juga. Nah, yang ketiga yaitu platform e-learning. Seperti halnya yang kita gunakan untuk absen, itu kan ada ya e-learning. Kemudian di situ juga bisa untuk nge-share tugas, kemudian atau materi-materi. Jadi platform e-learning itu memungkinkan pendidik untuk membuat dan mengelola kursus online yang mengintegrasikan berbagai jenis materi pembelajaran seperti teks bisa, kemudian gambar juga bisa, video bisa, dan audio. Dari situ ketika menggunakan platform e-learning itu bisa dijangkau kapan saja dan dimanapun saja. Bisa siswa itu menjangkaunya dengan mudah. Yang terpenting ada sinyal seperti itu. Nah, yang keempat yaitu simulasi interaktif. Simulasi interaktif memungkinkan peserta didik untuk mengajarkan dan menguji pemahaman mereka tentang konsep-konsep agama Islam. Misalnya, simulasi haji virtual dapat membantu peserta didik memahami proses pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Kan ketika orang mau haji, misalnya dilatih terlebih dahulu ya, simulasi. Atau simulasi itu percobaan, dicoba. Dan yang kelima yaitu podcast dan audio ceramah. Nah, podcast dan audio ceramah dapat menjadi alternatif untuk menyampaikan materi pembelajaran PAI secara audio. Nah, itu peserta didik dapat mendengarkan ceramah agama, kemudian bisa membaca Al-Quran,
baca Al-Quran itu bisa ya dengan mendengarkan audio itu. Misalnya yang awalnya dia nggak bisa, dengan mendengarkan itu jadi bisa. Ada juga kan sebagai contoh yang ikut Hafiz Indonesia itu dia nggak bisa melihat tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Nah itu salah satu kelebihan dari audio podcast tadi dengan mendengarkan audio Al-Quran. Nah selanjutnya yaitu peran ICT dalam pembelajaran agama Islam. Jadi pemanfaatan atau peran ICT ini dalam pembelajaran agama Islam PAI itu ya bisa menjadikan siswa dan guru itu lebih interaktif, kemudian materi juga mudah dipahami secara efektif dan efisien, bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun saja, jadi lebih mudah dan lebih praktis. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi, pembelajaran PAI dapat menjadi lebih menarik, interaktif, kemudian efektif, jadi sangat melengkapi. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam serta mendorong mereka untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar, ketika menggunakan ICT, maksudnya menggabungkan antara teknologi yang bisa menjadikan komunikasi lancar, kemudian bisa menyebarkan informasi, itu akan lebih mudah kita pahami dan kita akses. Dan contohnya tadi yang berbentuk video, ketika anak melihat video itu kan bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan channel Devi yang selanjutnya.